Ya, KTT khusus ASEAN Amerika Serikat menjadi momen penting bagi seluruh negara anggota untuk membawa misi dan kepentingan nasionalnya. Isu utama yang dibahas adalah tentang pertahanan dan juga perdagangan. Apa saja misi yang dibawa oleh Presiden Jokowi? Benarkah lawatan Presiden ke Amerika sekaligus untuk melobi negeri Paman Sam datang ke forum G20. Kita akan diskusikan pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Pak Riza Nur Arfani, Direktur Institute of International Studies dari UGM. Pak Riza, selamat malam. Selamat malam Mas Reinhardt, selamat Baik. malam para pemirsa. Baik, kami masih juga menunggu bergabungnya Pak Igede Ngurah Swajaya, Direktur Jenderal Amerika dan juga Eropa dari Kementerian Luar Negeri. Saya akan lanjutkan bersama dengan Pak Riza. Pak Riza, KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ini terasa mungkin spesial ya, karena ini secara langsung lagi setelah pandemi bertemu, kemudian juga posisi Indonesia adalah koordinator ASEAN. Menurut Anda bagaimana seharusnya Presiden atau pemerintah ini memanfaatkan forum KTT ASEAN dan juga Amerika Serikat untuk membawa kepentingan nasional Indonesia? Ya, ada 2 poin penting ya Mas Reinhardt dan para pemirsa semua yang perlu ditegaskan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Yang pertama tentu berkaitan dengan kawasan ASEAN. Jadi KTT khusus ini menandakan bahwa Amerika tidak bisa melepaskan dalam tanda kutip ya ketergantungannya pada ASEAN, terutama dalam konteks stabilitas kawasan, dalam konteks bagaimana negara ini mengkampanyekan apa yang mereka sebut sebagai konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan terbuka. Dan sekali lagi di sini ASEAN memegang peranan penting dan para pemimpin ASEAN juga menekankan pentingnya prinsip sentralitas ASEAN dalam setiap penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan stabilitas regional ya di kawasan. Dan khususnya dalam hal ini adalah Laut Cina Selatan dan juga situasi yang tengah terjadi di negara tetangga kita, Myanmar. Tentu satu poin penting yang perlu ditegaskan oleh Pak Jokowi. Yang kedua memang ini berkaitan dengan presidensi kita di forum G20 yang dalam beberapa bulan ini kita akan menjadi tuan rumah sekaligus memimpin perhelatan tertinggi KTT di G20 di bulan November. Dan ini memang berbarengan dengan situasi yang rumit berkaitan dengan apa yang terjadi di Ukraina. Jadi ini momen yang spesial terutama untuk memastikan kehadiran Joe Biden dan kawan-kawan dalam KTT G20. Dan itulah misi yang mungkin paling kunci dari kunjungan Pak Jokowi ke Amerika dalam rangka KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. Oke, nanti kita bahas lebih jauh ya Pak Riza soal bagaimana memanfaatkan momentum ini dalam hal soal forum G20. Tapi kalau kita melihat isu utamanya dalam KTT khusus ini adalah soal pertahanan dan juga perdagangan. Apa yang Anda lihat dari pilihan dua isu ini? Apakah memang ini yang kemudian saat ini menjadi fokus negara-negara di dunia, termasuk juga ASEAN dan juga hubungan kerjasama antara ASEAN dan juga Amerika Serikat dalam hal pertahanan misalnya atau perdagangan? Apa yang spesifik, isu apa yang spesifik yang tengah berkembang saat ini? Ya, memang kalau dilihat dari agenda yang sudah dirancang, terutama oleh misi Indonesia ke KTT khusus ini, dua agenda itu merefleksikan semacam concern dari pemerintah Indonesia dan juga teman-teman para pemimpin ASEAN. Yang pertama soal pertahanan, yang tadi saya sudah sampaikan ini berkaitan dengan konsep yang dimajukan oleh pemerintah Amerika sejak pemerintahan Obama ya di tahun 2008, konsep yang namanya Indo-Pasifik, yang kemudian didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang inklusif dan terbuka. Tapi yang kita tahu sama-sama, konsep ini atau model atau strategi ini memang dirancang untuk mengkontain pengaruh yang semakin kuat dari China itu di kawasan ini. Dan oleh karenanya
tema pertahanan menjadi isu yang krusial di sini, terutama berkaitan dengan apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Dan juga nanti ikutannya pada kondisi yang berlaku di Myanmar. Tetapi yang menarik adalah, dan ini saya kira satu strategi diplomasi yang juga spesial dari Indonesia dan teman-teman di ASEAN, khususnya Indonesia ya, yaitu perdagangan. Karena Indonesia ingin menegaskan bahwa perdagangan bagaimanapun adalah isu penting lain daripada sekedar soal stabilitas. Stabilitas penting untuk perdagangan, tetapi perdagangan yang kuat antara kedua kawasan, antara Amerika dengan ASEAN, itu juga tidak kalah pentingnya. Dan dalam hal ini saya kira China memang menjadi partner yang utama di kawasan ini, dan Amerika nampak tertatih-tatih, tertinggal untuk ini, sehingga momen ini bisa menjadi spesial karena bisa menegaskan bahwa bagaimanapun ASEAN masih menganggap kemitraan dengan Amerika, terutama di bidang perdagangan, masih sangat strategik. Oke. Jadi masih ada sama-sama ketergantungan begitu ya antara regional ASEAN dan juga negara Amerika Serikat. Saya akan sapa Pak Igede Ngurah Swajaya, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa dari Kementerian Luar Negeri. Pak Dirjen, Pak Ngurah, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik. Tadi kita sudah memulai diskusi dengan Pak Riza, dengan beberapa pandangan Pak Riza soal forum khusus ini, KTT ASEAN dan juga Amerika Serikat. Ada misi yang dibawa Pak oleh Indonesia, ini perdamaian, stabilitas dan juga kerjasama Indo-Pasifik pada forum ini. Bagi pemerintah, seberapa penting forum khusus ini, KTT ASEAN dan juga dan Amerika Serikat, dan bagaimana implementasi dari misi yang dibawa oleh Presiden Jokowi ini? Ya, jadi pertama-tama ya saya ingin sampaikan bahwa Indonesia saat ini adalah country coordinator untuk ASEAN-US Dialogue Partnership ya. Jadi ini memang Indonesia yang mengkoordinasikan sampai tahun 2024. Nah yang kedua, ini merupakan KTT pertama kali in person ya, dengan dialogue partners yang dilakukan oleh ASEAN. Nah, KTT ini sekarang justru terjadi ketika kita sedang menuju ke mungkin penanganan COVID sudah mulai membaik, pemulihan ekonomi, tetapi terus ada situasi geopolitik yang terjadi di Eropa. Nah, oleh karena itu saya kira KTT khusus ini selain untuk memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat, juga dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen ASEAN dan Amerika Serikat untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk juga peningkatan kesejahteraan dan penanganan COVID yang lebih efektif, peningkatan preparedness, penanganan pandemi di masa yang akan datang, dan juga pemulihan ekonomi. Jadi intinya itu yang akan dibahas dan sudah tentu dalam kaitan ini kan ASEAN punya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, sementara Amerika juga sedang mengembangkan kebijakan di Indo-Pasifik yang tidak hanya semata-mata dalam konteks kerjasama politik dan keamanan serta pertahanan, tetapi juga mengembangkan kebijakan dalam bidang engagement Amerika yang lebih intensif lagi dalam bidang ekonomi. Jadi itu yang akan menjadi fokus pembahasan di Amerika Serikat. Oke, jadi spesialnya juga karena Indonesia adalah country coordinator ya, Pak Dirjen. Tadi ada yang menarik juga dari apa yang disampaikan Pak Riza bahwa dalam forum ini juga sebagai ajang bagaimana kemudian antara Amerika Serikat dan juga ASEAN ini kalau kita bicara soal pertahanan, ada isu-isu soal Laut Cina Selatan misalnya, dan konsep Indo-Pasifik yang secara historical tadi disampaikan oleh Pak Riza ini untuk meng-counter begitu peran China di Asia Tenggara. Jadi bagaimana concern Indonesia soal isu Laut Cina Selatan dan juga misalnya kasus Myanmar yang juga tadi disoroti juga oleh Pak Riza? Jadi mungkin koreksi ya, jadi bukan meng-counter ya, dalam arti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific itu intinya adalah bagaimana meningkatkan
dialog dalam rangka mempertahankan stabilitas keamanan melalui dialog dan kerjasama. Itu kekuatan ASEAN dan itu yang menjadi inti dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Nah, terkait Laut Cina Selatan, saya kira posisinya sudah jelas bahwa hukum internasional. Kalau kita ingin supaya Laut Cina Selatan menjadi kawasan yang damai, kawasan yang peaceful dan stabil, itu harus berdasarkan atas hukum internasional. Dalam kaitan ini adalah UNCLOS. Nah, dalam konteks ini sebenarnya antara ASEAN dengan China, kalau kita bicara China ya, kita punya proses yang sekarang dilakukan dalam rangka menyusun Code of Conduct in the South China Sea. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai. Nah, terkait dengan Myanmar, memang Amerika sangat mendukung apa yang sudah disepakati oleh para pemimpin ASEAN ketika bertemu di Jakarta pada waktu itu, 5 point of consensus. Ya, memang kita melihat sampai sekarang masih belum ada perkembangan yang signifikan dari implementasi 5 point of consensus. Jadi berbagai isu memang dibahas bukan hanya dalam rangka mempertahankan stabilitas keamanan melalui dialog dan negosiasi atau melalui diplomasi dan kemitraan, tetapi juga yang penting adalah kita bicara mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini kan kita tahu sendiri bahwa kita menawarkan di Indonesia ini kan kita menawarkan sebagai basis dalam rangka pengembangan rantai pasok industri global misalnya. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN. Nah, kita ingin ini dikembangkan sehingga akan banyak investasi yang masuk ke kawasan ASEAN termasuk juga ke Indonesia. Nah, mungkin saya juga perlu tambahkan sedikit ya. Jadi kehadiran Bapak Presiden di Amerika Serikat bukan hanya menghadiri ASEAN-US Special Summit, tetapi beliau juga menghadiri sebagai co-host untuk KTT COVID-19 yang kedua yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Nah, ini yang jadi co-host ini hanya beberapa negara. Indonesia sebagai ketua G20, Jerman sebagai ketua G7, ada Senegal dari presiden ketua African Union dan satu ketua CARICOM. Jadi memang ini suatu event yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan preparedness dalam rangka menangani masalah kemungkinan terjadi pandemi di masa yang akan datang. Jadi engagementnya bukan hanya sekedar KTT khusus ASEAN-US, tetapi beliau juga menghadiri KTT COVID yang kedua. Yang pertama juga beliau hadiri secara virtual. Kali ini beliau hadiri dari Washington DC. Oke, jadi pertemuan yang sangat penting dan isu pertahanan dan juga perdagangan ini menjadi pembahasan dalam forum ini. Pak Dirjen, yang juga terjadi saat ini adalah forum yang penting ini berlangsung di tengah situasi geopolitik Ukraina dan juga Rusia yang masih berlangsung sekarang eskalasinya. Presidensi Indonesia di G20 mendapatkan tantangan ketika ada dalam tanda kutip ancaman dari Amerika Serikat memboikot jika mengundang Vladimir Putin. Isu ini apakah mendapatkan perhatian spesial dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Presiden Joe Biden? Ya, mungkin kata-kata boikot itu nggak pas ya. Jadi yang jelas bahwa memang ada tantangan. Beberapa negara-negara G7 itu menghindari menyampaikan bahwa mereka keberatan kalau misalnya duduk bersama-sama dengan Presiden Putin. Ini masalah ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa atasi. Jadi Bu Menlu melalui dialog yang sudah dijalin dengan semua menteri luar negeri anggota G20, ada suatu ada suatu optimisme lah bahwa G20 akan tetap berjalan dan sebenarnya pertemuan terakhir di Washington DC antara Menteri Keuangan dan Bank Sentral itu juga berjalan. Ya, memang Menteri Keuangan Ukraina diundang pada waktu itu untuk juga bicara mengenai updating the situation in Ukraine. Tetapi isu pokok yang dibahas sebagai mandat dari G20 tetap dilakukan pembahasan dan masuk juga yang penting adalah apa yang menjadi prioritas. Halo, Pak Ngurah.
Baik, Ya, tampaknya ya tadi betul. terputus Pak, Ya. bisa diulangi? Ya, jadi memang betul ada tantangan, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa atasi. Hmm. Jadi Bapak Presiden juga berkomunikasi dengan semua kepala negara. Ibu Menlu kemarin bertemu dengan Menlu dari G7 dan juga dari G20. Saya kira kita masih optimis lah bahwa kita mendengarkan dari negara-negara G20, mereka semua masih mendukung keberhasilan Indonesia sebagai Presiden G20. Oke, masih optimis. Tapi bagaimana caranya, bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk meyakinkan kembali atau untuk memastikan bahwa semua peserta, semua negara-negara anggota G20 memang akan hadir di Bali nanti, termasuk Amerika Serikat. Nanti dijawabnya nanti Pak Dirjen dan juga Pak Riza. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya ke Pak Riza sekarang. Pak Riza, sekarang kita fokus ke isu G20. Diagendakan Presiden Jokowi akan bertemu pertemuan bilateral dengan Presiden Joe Biden dan juga Vice President Kamala Harris. Tentu ini perlu dikonfirmasi ulang. Tapi menurut Anda sebagai Ketua Presidensi G20, apa yang seharusnya disampaikan oleh Presiden terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya untuk memastikan bahwa G20 akan tetap berjalan dan memastikan bahwa Amerika Serikat juga bisa hadir? Ya, yang perlu disampaikan Pak Jokowi ketika bertemu beliau berdua ya, para pemimpin Amerika ini adalah konsistensi dari sikap Indonesia. Dan sejauh ini kita telah menunjukkan itu dan juga telah membuahkan hasil ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Hasil yang didapatkan dari terobosan-terobosan diplomatik yang kita lakukan sepanjang 1-2 bulan belakangan. Dan itu saya kira capaian yang luar biasa, dan saya sepakat dengan Pak Dirjen, tidak ada kata pesimis untuk menghadapi KTT G20 nanti. Yang ada adalah kata optimis gitu. Dan konsistensi strategi itulah yang perlu ditunjukkan, bahwa kita imparsial, kita netral, kita tetap memperlakukan forum G20 sebagaimana mestinya sebagai forum ekonomi dan keuangan. Dan oleh karenanya siapapun pesertanya harus dipastikan hadir. Dan itulah yang saya kira akan menjadi poin penting dari pertemuan bilateral kita dengan para pemimpin Amerika Serikat. Oke. Dan menurut Anda itu akan cukup berhasil untuk bisa meredam tensi ya yang selama ini terjadi? Saya kira iya. Jadi undangan Pak Jokowi kepada Presiden Ukraina itu menunjukkan satu langkah maju, bahwa kita negara yang imparsial dalam konteks konflik di Ukraina. Kita netral, dan kita sepakat bahwa yang diperlukan dalam penanganan konflik di Ukraina adalah upaya untuk perdamaian, upaya untuk menghentikan peperangan, dan upaya-upaya itulah yang perlu ditunjukkan, khususnya nanti ketika misalnya Zelensky, Presiden Ukraina, memenuhi undangan untuk hadir di Bali. Dan itulah pintu masuk untuk keterlibatan yang lebih dalam dari teman-teman G20, khususnya Indonesia ya yang megang presidensi, untuk mulai meredakan ketegangan di Ukraina, dan bagaimana kemudian ke depannya kita menjadi peace broker yang mumpuni ya. Itu yang kita harapkan dari langkah-langkah diplomatik yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Kembali ke Pak Ngurah. Konsistensi Indonesia ya, Pak Ngurah, ini diapresiasi sebagai presidensi G20. Tapi apakah secara khusus memang lawatan presiden ini ketika nanti bertemu dengan Presiden Joe Biden memang punya perhatian khusus, memang juga akan membahas secara khusus soal gelaran G20 dan juga memastikan kehadiran dari Joe Biden atau Amerika Serikat? Fokus utama pertemuan ini adalah ASEAN. Jadi dalam konteks kerjasama antara Amerika Serikat dan ASEAN, dan juga upaya untuk meningkatkan
level kemitraan menjadi strategi komprehensif. Itu fokus utama. Bahwa isu G20, isu geopolitik di Eropa itu akan dibahas. Saya kira memang itu menjadi bagian dari topik pembahasan. Nah, jadi tapi bukan itu satu-satunya isu yang dibahas dalam konteks ASEAN US Summit, tetapi lebih kepada bagaimana Amerika Serikat juga ikut berperan dalam rangka mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk juga meningkatkan engagement mereka dalam bidang ekonomi. Jadi kembali kalau ke mengenai G20 ya, saya kira kita sudah menegaskan bahwa kalau posisi terkait dengan konflik yang terjadi di Ukraina, posisi Indonesia konsisten. Kita ingin supaya perang ini segera diakhiri. Kita menentang segala bentuk agresi terhadap negara yang berdaulat. Kita menentang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan piagam PBB. Tetapi dalam konteks G20 kita juga harus ingat bahwa G20 ini adalah primary forum di tingkat global yang bersifat inklusif dalam rangka membahas isu-isu ekonomi global dan keuangan global. Kita jangan lupa itu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita bicara mengenai isu ekonomi global, isu keuangan global, kita bicara mengenai economic recovery post pandemic yang menjadi harapan masyarakat internasional ini. Jadi billions of world population itu mengharapkan G20 come up with policy recommendation, hasil yang betul-betul bisa menolong negara-negara, khususnya negara berkembang dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bahwa perang itu harus segera berhasil. Saya kira kita konsisten menyuarakan itu. Kita bahkan mendorong supaya diciptakan suatu situasi yang kondusif supaya perang bisa diakhiri. Karena kan perang ini sudah tentu memberikan kesengsaraan seperti yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Presiden, bagi semuanya gitu. Oke, jadi pentingnya dan strategisnya forum G20 ini, apalagi kalau bicara soal untuk recovery ekonomi secara global, ini akan terus-menerus disampaikan oleh Indonesia agar kemudian semua negara punya fokus yang sama, begitu ya kira-kira Pak Dirjen? Oh iya, dan mereka sangat apresiasi konsistensi Indonesia dalam hal ini. Dan mereka tadi saya sampaikan semuanya menyampaikan ingin supaya presidensi Indonesia berhasil gitu. Oke, baik Pak Dirjen, ada kemudian kekhawatiran bahwa dalam forum yang penting ini, KTT khusus ASEAN dan juga Amerika Serikat, di tengah situasi geopolitik saat ini, dikhawatirkan kemudian negara-negara ASEAN kemudian mungkin diajak oleh Amerika Serikat untuk berhadapan dengan Rusia di konflik Ukraina, juga soal berhadapan juga dengan Tiongkok misalnya. Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif, bagaimana kemudian melihat kalaupun ada kemungkinan itu, ada atau tidak sebetulnya Pak Dirjen? Ya, bahwa ada upaya sudah tentu kita tidak bisa nafikan ya. Tetapi bahwasannya Indonesia dan ASEAN konsisten melalui itu kenapa kita mengeluarkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan interaksi dalam bentuk dialog untuk mempertahankan stabilitas keamanan, membangun saling percaya. Jadi bukan justru meningkatkan eskalasi. Jadi itu pentingnya, dan ini saya kira secara konsisten diperankan oleh Indonesia dengan menyodorkan ASEAN Outlook ketika tahun berapa saya lupa, tahun 2017 kalau nggak salah. Hanya di 2018 di endorse tahun 2019, dan itu sekarang justru menjadi salah satu model yang akhirnya menarik minat beberapa negara. Jadi kita sekarang lihat, kalau dulu kan barangkali cuma Amerika Serikat ya, sekarang Uni Eropa mengeluarkan juga apa yang disebut sebagai EU Strategy on Cooperation in the Indo-Pacific, yang narasinya sama dengan apa yang kita inginkan, dialog, kemitraan, kerjasama, dan bukan containment. Nah itu penting itu, karena tanpa dialog sudah tentu yang ada adalah nanti saling curiga, distrust, dan itu yang kita coba
terus perankan dan saya kira so far mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Nanti kita juga dengar barangkali Kanada dalam waktu dekat juga akan mengendorse, akan mengeluarkan suatu strategi mengenai Indo-Pasifik yang sifatnya juga sama seperti apa yang apa narasinya juga sama seperti ASEAN. Oke, oke. Menarik. Saya ke Pak Riza lagi. Pak Riza, tentu kehadiran Presiden Joe Biden juga sangat penting dalam forum G20 karena Joe Biden juga bisa menjadi penentu ketika ia hadir, bisa jadi kemudian negara-negara sekutunya juga akan hadir gitu ya. Jadi forum ini juga menjadi sangat penting. Menurut Anda diplomasi lobby yang seperti apa yang bisa dan harus dilakukan Indonesia oleh Presiden Jokowi memanfaatkan melihat momen dari KTT khusus ASEAN dan juga Amerika Serikat dan pertemuan bilateral nanti? Ya, yang perlu ditegaskan adalah bahwa suasana geopolitik yang kita rasakan sejauh ini, terutama yang melanda di Ukraina, itu perlu diimbangi dengan strategi geoekonomi yang juga perlu mumpuni ya dari teman-teman di ASEAN, termasuk utamanya Indonesia. Dan disinilah sentralitas ASEAN nanti mendapat tantangan. Bagaimana memanfaatkan keberadaan Indo-Pasifik untuk keuntungan yang lebih tangible ya bagi teman-teman di ASEAN, bagi negara-negara di ASEAN. Tangible dalam konteks ekonomi, terutama ya perdagangan, investasi dan lain-lain. Kita akan terus menekankan bahwa yang paling penting adalah hubungan-hubungan ekonomi atau perdagangan, dan bagaimana kemudian situasi ini dimanfaatkan oleh Pak Jokowi dan teman-teman ASEAN ya untuk meyakinkan bahwa konsep Indo-Pasifik yang dikesankan awalnya sebagai containment terhadap China, sebetulnya ini adalah peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih tangible di bidang ekonomi, dan itulah yang ditunjukkan oleh ASEAN. ASEAN dengan sentralitasnya ingin menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan, Myanmar, dan lain-lain itu adalah isu, tetapi isu yang lebih penting bagaimana memanfaatkan keberadaan rantai pasok, keberadaan investor-investor dari Amerika untuk kepentingan kemajuan bersama, yang juga melibatkan negara-negara di luar Indo-Pasifik, termasuk utamanya China. Dan saya kira itulah mengapa Pak Jokowi mengajak serta Pak Menteri Perdagangan dan Pak Menteri Investasi kita untuk meyakinkan bahwa suasana itulah yang ingin dibangun oleh Indonesia, oleh teman-teman ASEAN dengan sentralitas atau konsep sentralitas ASEAN-nya. Itu Mas. Konsep itu menurut Anda sudah cukup untuk bisa meyakinkan atau bisa menyukseskan forum G20 di tengah situasi geopolitik saat ini? Saya kira lebih dari cukup ya, asalkan nanti ketika KTT itu dijalankan atau pertemuan-pertemuan ini ya di working groups yang sudah berlangsung selama beberapa bulan ini menjelang nanti KTT itu memang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi antar dua kawasan ini, ASEAN dan Amerika. Dan itulah yang perlu menjadi titik poin atau titik penegasan dari KTT, sehingga nanti official statement itu lebih mewarnai kerjasama ekonomi dan keuangan daripada sekedar menanggapi tekanan-tekanan Amerika untuk berhadapan misalnya dengan Rusia atau dengan China. Bagaimana dengan kekhawatiran bahwa forum ini juga kemudian bisa digunakan oleh Amerika Serikat meyakinkan negara ASEAN yang lain untuk ikut berhadapan-hadapan dengan Rusia begitu ya, karena tentu Indonesia juga penting untuk memainkan peranan di situ. Saya kira tidak akan terjadi ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan Indonesia melalui terobosan-terobosan diplomatiknya akan menempatkan Amerika pada posisinya yang semestinya ya bahwa forum ini bukan forum politik, bukan forum yang membicarakan hal-hal di luar ekonomi dan keuangan. Sehingga penting saya kira nanti para pemimpin G20
terutama dalam konteks ini adalah troikanya ya, Indonesia, India, Italia, itu, untuk merumuskan satu statement yang cukup bisa diterima kedua atau beberapa pihak yang berkaitan dengan konflik Ukraina ini. Ada pernyataan-pernyataan yang tentu mengutuk agresi atau invasi Rusia ke Ukraina, tetapi pernyataan yang lebih penting adalah bagaimana menghentikan perang itu sebagai katalis untuk economic recovery, untuk post pandemic recovery. Itu yang nanti perlu mendapat perhatian dari para perancang ininya ya, pernyataan bersamanya di KTT di Bali nanti. Oke, baik. Pak Dirjen, dari mungkin hasil korespondensi atau isu yang berkembang sekarang ya, apakah memang optimis oke, tapi apakah memang peluang atau kemungkinan memang sangat besar bahwa di ujungnya nanti semua negara, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, memang akan hadir di dalam forum G20 meskipun Indonesia tetap akan konsisten mengundang semuanya, termasuk juga Presiden Vladimir Putin? Harapan kita demikian, dan saya kira kita juga sudah menerima konfirmasi dari beberapa kepala negara akan hadir. Tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Menlu, Menteri Keuangan, Pak Presiden sangat intensif untuk menjelaskan dan juga menjelaskan posisi Indonesia dan juga menyampaikan pentingnya G20 dan keberhasilan presidensi Indonesia. Jadi harapan kita demikian. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa kepala negara sudah mengindikasikan akan hadir ya, bukan hanya Rusia ya, tetapi juga kepala negara G20 yang lainnya. Ya, saya kira kita masih punya waktu, mudah-mudahan demikian. Tetapi secara substansi, tadi saya sudah sampaikan, pembahasan masih berjalan terus. Oke, kepala negara itu ada, apakah juga termasuk negara-negara Barat yang selama ini juga menentang? Ya kan kemarin Menlu Kanada juga ke sini. Hari Jumat ini Bu Menlu juga akan dialog dengan semua Menlu G7 mengenai hal ini juga. Jadi ini kan proses untuk mengconvince dan menjelaskan. Saya kira respon sudah semakin positif saya lihat. Kalau dari Amerika Serikat, apakah respon positif itu juga terlihat, Pak Dirjen? Ya, saya kira nanti ini juga menjadi salah satu topik ya, tapi bukan topik utama. Oke, baik. Pak Dirjen, yang satu hal juga yang menarik adalah kedatangan Presiden ke Amerika Serikat juga bertemu dengan CEO perusahaan yang besar, Elon Musk bahkan begitu ya. Apa yang ingin dicapai, kerjasama seperti apa yang ingin dilakukan untuk Indonesia? Kalau kita melihat perdagangan Indonesia Amerika Serikat, justru ketika sedang COVID itu naiknya 30%. Jadi Amerika Serikat menjadi mitra dagang terbesar kedua Indonesia di dunia ya. Kita melihat juga tren investasi meningkat. Oleh karena itu saya kira apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam hal ini adalah menegaskan lagi bahwa Indonesia is a conducive investment destination, investment destination yang sangat menarik bagi industri yang ada di Amerika Serikat, dan kita juga bersedia, kita siap menjadi production hub yang tadi saya sampaikan untuk global supply chain. Kan sekarang kemarin kan sempat terdisrupsi ya global supply chain karena COVID, karena trade war. Nah jadi kita juga menawarkan, nah ini kita sudah melihat bahwa semakin banyak industri-industri dari berbagai negara melihat sangat ideal untuk investasi di Indonesia. Dan ini kondisi ini, jaminan ini harus terus kita berikan pada para pengusaha di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Oke, Pak Riza, apa yang Anda lihat dari agenda Presiden yang bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar, CEO perusahaan besar, keuntungan seperti apa yang bisa dibawa pulang ke Indonesia? Ya, ini saya lihat sebagai memang ini prinsip dasar dari politik luar negeri di bawah Pak Jokowi yang perlu disambungkan dengan kepentingan nasional, utamanya di bidang ekonomi. Dan ini penegasan sekali lagi bahwa memang politik luar negeri itu ujungnya adalah pada welfare ya, pada kesejahteraan, pada kemakmuran. Dan investasi adalah salah satu caranya.
untuk itu. Dan oleh karenanya kehadiran Presiden bertemu langsung dengan para petinggi, para bos yang secara prospek itu sangat tinggi untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia sangat penting. Dan itulah yang kita harapkan bisa bisa mewadahi semacam rencana kita untuk menjadi production hub untuk beberapa sektor ya dalam komoditas di supply chain internasional. Termasuk yang paling penting adalah dalam kerangka investasi di bidang otomotif yang nanti akan mengarah pada mobil bertenaga listrik. Dan itulah yang kita harapkan dari pertemuan itu nanti. Oke, baik. Pak Ngurah, terakhir, karena sudah ada agenda bertemu dengan Presiden Joe Biden, apakah ada informasi, Pak, kapan kemudian pertemuan ini akan berlangsung? Dan sekali lagi, apa yang akan dibawa oleh Indonesia dalam pertemuan khusus dengan Presiden Joe Biden? Jadi kalau pertemuan secara bilateral memang tidak ada, tetapi yang jelas pertemuan ini dalam konteks ASEAN US ya, entah itu pertemuan dalam format working dinner maupun pertemuan secara resmi pleno ya. Saya kira tadi saya sudah sampaikan di depan pemulihan COVID, pemulihan ekonomi, mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, lalu ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik, meningkatkan engagement Amerika dalam bidang ekonomi. Itu beberapa hal yang sangat penting. Dan ini kebetulan memang selain itu juga climate change ya. Dan ini kebetulan sejalan juga dengan 3 prioritas yang saya sampaikan di G20. Bicara mengenai global health architecture, bicara mengenai energy transition, bicara mengenai digital economy atau digital transformation. Jadi itu hal-hal yang konkret saya kira dan harapan kita sudah tentu semua itu akan direspon positif. Oke, harapan kita tentu segala bentuk upaya diplomasi Indonesia bisa direspon positif dan Indonesia bisa meyakinkan dunia termasuk juga Amerika Serikat untuk bersama-sama menyukseskan forum G20 yang punya nilai strategis dan juga sangat penting bagi situasi global saat ini bagi dunia. Terima kasih banyak Pak Igede Ngurah Swajaya, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, dan juga Pak Riza Nur Arfani, Direktur Institute of International Studies UGM. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jelang penentuan pejabat sementara kepala daerah untuk menggantikan ratusan kepala daerah yang jabatannya berakhir tahun ini, KPK mengantisipasi munculnya peluang korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.